Sudah Nanda? Sudah mau? Oke. Sekarang duduk. Seperti tuanya. Nadia, silakan siapkan Nadia, pimpin doa ya. Sudah. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nadia. Oke, Ibu ambil absen dulu ya Nanda. Nama yang terpanggil sudah hadir ya. Asyifa Zahra, Amelia Putri, Nadia Rizkita, Salsabila Nadifa, Lara Juliati, Suci Ramadhani, Suci, absen. Ada keterangan? Tidak. Oke. Bagian itu nanti kalau seandainya libur atau absen harus ada keterangan ya. Kalau izin bilang sama temannya yang ada di dekat rumah atau sakit kayak gitu. Bikin surat sebagai bukti fisik ya. Ada dengar semua? Belum. Oke. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, apakah Anda semua ingat materi minggu lalu? Masih? Apa ingat? Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah segala macam pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam lingkungan. Sifat perilaku menyimpan ada dua. Satu, menyimpan yang bersifat positif dan negatif. Oke, makasih ya Nat. Berarti pembelajaran kita minggu lalu itu tentang perilaku menyimpang. Nah, bisa Anda pahami semua tentang pembelajaran minggu lalu atau ada pertanyaan? Boleh? Paham ya? Paham. Oke. Sekarang Ibu akan masuk materi tentang perubahan sosial. Nah, dalam materi ini Ibu akan menjelaskan beberapa sub yang akan kita pelajari. Oke Nanda, sekarang perhatikan dari materi pembelajaran perubahan sosial itu ada 3 submateri yang kita bahas kali ini ya. Yang pertama itu tentang pengertian perubahan sosial, apa perubahan sosial tersebut, apa artinya. Yang kedua itu tentang teori perubahan sosial, dan yang ketiga itu tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya Nanda. Ada yang papan tulis? Kamu papan tulis? Nggak ada ya? Oke, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian dari perubahan sosial, apakah ada dari Ananda yang tahu apa itu perubahan sosial? Apakah ada yang tahu apa itu dari perubahan sosial? Bagi yang mau mengeluarkan argumen, boleh angkat tangan. Bagaimana Nadia? Tahu apa itu perubahan sosial? Tidak? Amal tahu apa itu perubahan sosial? Salsabila? Lara? Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah
perubahan pola masyarakat dari yang kuno sampai ke modern. Yang kuno ke modern. Oke, Ibu akan sempurnakan ya. Pengertian dari perubahan sosial itu, anak-anak boleh catat, boleh keluarkan bukunya di buku catatan ya. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada nilai dan norma dalam masyarakat sehingga perilaku itu berubah. Nah, perubahan sosial itu tidak terjadi pada nilai dan norma saja, tapi juga terjadi pada sistem dan struktur yang ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam perubahan sosial itu ada nilai dan norma. Apakah ada yang tahu apa itu nilai? Apa itu nilai? Apa itu nilai, Lara? Menurut Lara, apa itu nilai? Tidak tahu? Apakah ada yang tahu? Nadia? Tidak tahu ya? Nilai itu adalah standar atau anggapan, seperti benar atau salah, layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas. Sesuatu hal itu diterima dalam masyarakat. Nah, itu adalah nilai. Benar atau salah. Nah, itu nilai. Benar? Paham? Paham ya? Nah, norma itu adalah aturan. Aturan yang sudah dibuat atau berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, jadi kita harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat atau yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Apabila ada yang melanggar, akan diberi sanksi. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Nah, yang kedua itu tentang teori perubahan sosial. Semua, yang kedua itu tentang teori perubahan sosial. Pada teori perubahan sosial itu ada 4 teori. Apakah ada yang tahu 4 teori dalam perubahan sosial? Tidak tahu ya? Ada 4 teori. Yang pertama itu adalah teori evolusi. Teori evolusi itu adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial itu adalah alami yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang memiliki arah tetap. Arah tetap maksudnya itu perubahan sosial yang terjadi itu secara bertahap. Secara bertahap mulai dari awal dan akhir. Anak-anak boleh catat yang materi yang dijelaskan. Nah, yang kedua itu tentang teori konflik. Teori konflik ini adalah menjelaskan bahwa perubahan sosial itu bisa terbentuk dari sebuah konflik. Nah, dari pertentangan kelas seperti antara kelompok kelas penguasa dengan kelas yang tertindas, sehingga dari tersebut lahirlah sebuah perubahan, muncullah sebuah perubahan dalam sistem sosial tersebut. Nah, sampai di sini paham Anda? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, Ibu lanjut. Yang ketiga itu adalah teori fungsionalis. Pada teori fungsionalis itu adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahannya itu adalah hal yang sangat kontras dan tidak memerlukan penjelasan. Nah, di sini masyarakat itu menerima perubahan ketika suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat itu bisa diterima, yang bisa masuk akal. Nah, kalau seandainya mereka beranggapan itu bermanfaat bagi mereka, mereka akan terima. Sedangkan apabila suatu hal yang masuk ke dalam suatu masyarakat, apabila itu tidak menguntungkan bagi mereka atau tidak bermanfaat bagi mereka, itu akan dibuang. Paham? Paham ya? Nah, yang terakhir adalah teori siklus. Nah, pada teori siklus itu adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi secara bertahap, sama dengan teori evolusi tadi. Teori evolusi tadi ya. Nah, namun perbedaannya pada teori siklus ini itu tidak berhenti pada tahapan akhir saja, tapi diputar kembali ke awal. Nah, diputar kembali ke awal untuk tahapan selanjutnya gitu. Sampai di sini paham? Paham ya? Ada dicatat Anda? Ada ya? Oke, Anda semua. Ibu akan melanjutkan materi yang ketiga ya. Itu tentang apa tadi? Materi yang ketiga Anda? Ada yang ingat? Nggak tahu ya?
ketiga itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Oke, Nanda, kalian perhatikan. Nah, oke. Bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Di sini Ibu ada bikin ya. Itu ada evolusi, revolusi, kecil, besar, direncanakan, tidak direncanakan, progres, dan regres. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Bentuk dari perubahan sosial evolusi. Apakah Anda ada yang tahu bentuk dari perubahan sosial pengertian dari evolusi apa? Tidak tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan. Evolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Itu berkembangnya itu sangat lama dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, apakah ada yang tahu evolusi? Contohnya apa? Perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan memakan waktu yang sangat panjang. Nah, apakah ada yang tahu contohnya apa? Tidak tahu? Oke, contoh dari evolusi itu adalah seperti masyarakat klasik atau masyarakat terdahulunya dengan berpindah ke masyarakat modern. Jadi masyarakat untuk berpindah atau masuk dalam zaman sekarang ya, zaman modern itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Sampai di sini paham Nanda? Paham? Paham ya? Nah, revolusi itu adalah perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat itu sangat cepat sekali, sangat cepat dan membutuhkan waktu yang sangat pendek. Nah, perbedaan dari evolusi dan revolusi, kalau evolusi itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan revolusi itu membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, sampai di sini paham maksudnya dan perbedaannya anak-anak? Paham ya? Nah, revolusi itu contohnya seperti yang kita lihat sekarang. Adanya revolusi di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah adanya kecil dan besar. Nah, kecil bentuk dari perubahan sosial. Yang kecil itu perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Itu hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan perubahan tersebut. Tidak semua masyarakat. Contohnya nih seperti anak zaman sekarang yang memakai behel itu sebagai gaya-gayaan. Nah, itu sebagian masyarakat kan yang merasakan. Apakah semua kita pakai behel? Tidak ya. Nah, itu hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan. Nah, yang kedua itu besar. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu hampir keseluruhan masyarakat itu merasakan bagaimana dari perubahan tersebut. Nah, contohnya itu seperti perubahan kurikulum 2013 yang dirasakan oleh semua murid-murid atau anak-anak yang merasakan semuanya, mulai dari tahapan SD, SMP, SMA. Ya kan, seperti kurikulum yang kita sekarang K13 kan, semua mahasiswa merasakan, ya. Nah, itulah perubahan. Nah, selanjutnya itu adalah direncanakan dan tidak direncanakan. Apa perbedaan direncanakan dan tidak direncanakan menurut Anda? Direncanakan itu apa? Tidak direncanakan itu apa? Apa Nadia? Apa perubahan sosial yang direncanakan? Apa perubahan sosial yang tidak kita rencanakan? Apakah ada yang tahu lah? Tidak tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Oke, kembali ke Ibu ya. Direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan itu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu betul-betul direncanakan. Seperti
contohnya itu KB. Nah, KB, anak-anak semua bisa lihat di iklan kan, di iklan TV ya, 2 anak lebih baik kayak gitu ya. Nah, itu direncanakan, itu seperti KB. Nah, selanjutnya itu tidak direncanakan, itu perubahannya itu bukan kita yang merencanakan, atau tidak direncanakan, atau tidak kita susun untuk menembus ke arah tersebut kayak gitu. Contohnya seperti angin topan, longsor atau banjir, atau bencana alam lainnya. Nah, apakah kita yang merencanakan itu semuanya kan? Tidak ya, yang merencanakan itu semua itu adalah Allah. Nah, jadi kita tidak tahu gitu. Nah, selanjutnya itu ada progres dan ada regres. Progres itu adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu bersifat kemajuan, memiliki kemajuan yang memiliki dampak positif. Nah, contohnya itu seperti pergantian wali kota. Nah, pergantian wali kota Padang yang awalnya tidak ada Tugu Merpati. Tahu Tugu Merpati? Tahu ya? Yang terkenal dengan Lorosa, tahu? Di Pantai Padang ya. Nah, hal tersebut bisa berdampak positif terhadap masyarakat setempat. Nah, mereka bisa memanfaatkan hal tersebut apabila ada orang-orang yang berkunjung ke Pantai Padang atau pengen berwisata ke Lorosa tersebut. Itu penduduk-penduduk di sekitar, masyarakat yang ada di sekitar itu bisa berjualan. Itu bisa menambah pemasukan tidak buat mereka? Bisa kan? Atau mungkin ada yang menganggur gitu. Bisa dengan banyaknya orang yang berkunjung, bisa bisa dari tukang parkir tidak? Bisa kan? Itu menambah pemasukan ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu berdampak positif. Nah, apa sih Bu berdampak negatifnya apa gitu ya? Nah, itu namanya regres. Regres itu adalah yang mengalami perubahannya itu mengalami kemunduran, tapi bersifat negatif. Contoh nih, dari progres kan tadi dengan adanya Tugu Merpati itu bisa membawa dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat yang ada di sekitar. Seperti berjualan tadi ya. Tapi dalam bentuk perubahan sosial dalam regres itu bisa berdampak negatif dengan adanya orang-orang yang berjualan dan adanya pembeli tidak memikirkan dan membuang sampah sembarangan, dan itu bisa berdampak buruk bagi masyarakat tersebut. Nah, sampai di sini paham Anda semua? Paham ya? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan Anda? Oke, Anda semua, dari semua yang dijelaskan tadi, subsub materi dari perubahan sosial, apakah ada Anda yang paham dengan apa itu pengertian perubahan sosial, teori dari perubahan sosial, dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial? Kalau ada, boleh angkat tangan. Oke, Nah, silakan Nah, ke depan Nah. Boleh ke depan. Pengertian perubahan sosial ya Nah. Oke, sampaikan kepada teman-temannya ya. Perubahan sosial pengertian pada nilai dan ketentuan dapat dijelaskan sehingga perubahan nilai standar atau anggapan aturan norma atau tanaman aturan sanksi. Oke, terima kasih ya Lia. Semuanya mendengarkan tadi ya? Ada yang paham ya? Paham Bu. Oke, yang kedua itu tentang teori perubahan sosial. Siapa yang paham tentang teori perubahan sosial? Silakan ke depan. Silakan Lara. Boleh, silakan. Teori perubahan sosial. Teori yang pertama itu teori evolusi. Teori evolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi bertahap mulai dari awal sampai perubahan akhir. Oke, dari konflik. Yang kedua itu teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik ini berasal dari pertentangan kelas antara kelompok pengusaha dengan kelompok masyarakat yang terpindah, sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial tersebut. Yang ketiga yaitu teori fungsional, menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Jadi teori fungsional hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang. Yang keempat itu teori siklus, menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap, sama seperti teori evolusi, namun perubahan tidak akan berhenti pada tahapan-tahapan terakhir yang sempurna. Namun akan
Oke, Anda semuanya, apakah Anda bisa memahami materi yang dijelaskan teman-temannya tadi tentang pengertian dan teori perubahan sosial? Bisa Anda pahami ya? Oke, selanjutnya akan berlanjut tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Siapa di sini yang paham betul atau yang paham gitu tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial? Boleh angkat tangan? Tidak tahu? Paham ya yang dijelaskan tadi atau ada yang perlu ditanyakan? Boleh angkat tangan? Boleh? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Lara. Tentang kecil dan besar itu boleh contoh Contoh yang ada di sekitar kita. Oke, Ibu akan jelaskan lagi contoh yang ada di sekitar kita. Bentuk dari perubahan sosial kecil dan besar. Nah, kalau kecil itu Tanda, itu perubahannya itu yang merasakan perubahan tersebut itu adalah sebagian kecil masyarakat. Sebagian kecil masyarakat. Tidak semua ya. Sebagian kecil masyarakat. Dan contohnya itu seperti apa? Kita meniru gaya rambut atau memberikan warna-warna rambut yang warna-warni kayak gitu. Yang mungkin kalian anggap bagus. Nah, kan yang melakukan itu tidak semua masyarakat yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi yang melakukan hal tersebut itu adalah hanya sebagian kecil masyarakatnya saja. Gitu. Paham? Memberikan warna rambut atau mengubah warna rambut. Kan warna rambut kita hitam nih, bisa dibikin warna merah kayak gitu biar keren gitu ya. Nah, itu adalah sebagian dari perubahan kayak gitu dalam bentuk kecil. Paham? Paham ya? Nah, di sini perubahan atau bentuk dari perubahan sosial dalam skala besar. Itu perubahannya itu yang merasakan masyarakat semuanya, masyarakat hampir keseluruhan. Nah, hampir keseluruhan ya. Nah, jadi contohnya itu seperti yang Ibu bilang tadi, adanya perubahan kurikulum 2013. Nah, yang merasakan itu semua adalah anak sekolahan. Nah, tidak hanya anak SD yang merasakan pembelajaran kurikulum 13 ini, itu juga anak SMP yang merasakan, juga anak SMA. Nah, jadi kita dituntut lebih aktif, bukan guru yang lebih aktif, tapi muridnya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi semua anak sekolah merasakan hal tersebut, perubahan. Paham Anda? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Tidak ada? Oke, tangkap. Oke, Anda semua. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi? Coba Kak Aman. Nah, oke. Nah, Ibu akan simpulkan semua dari materi yang kita bahas tadi, apa itu tentang pengertian perubahan sosial, teori perubahan sosial, bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Pengertian dari perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada nilai dan norma, sehingga perilaku berubah. Nah, paham? Nah, perubahan itu tidak terjadi pada nilai dan norma saja, juga terjadi pada sistem dan struktur dalam masyarakat tersebut. Nah, karena itu perilakunya berubah gitu. Nah, Anda paham? Paham ya? Nah, selanjutnya tentang teori perubahan sosial. Itu ada 4 tadi ya. Ada teori evolusi, ada teori konflik, ada teori fungsionalis, dan juga ada teori siklus. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Ada bentuk kecil, ada berupa bentuk yang besar, ada evolusi, ada revolusi, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan, ada progres dan ada regres. Nah, oke Anda semua, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Oh iya, Ibu akan memberikan PR buat Anda semua untuk pembelajaran kita minggu besok ya. Anda bikin resume ya, nanti Ibu akan tanyakan satu-satu. Resume yang Anda bikin. Oke Anda semua, Ibu akan memberikan PR ya. Jangan lupa Anda bikin resume, bagian tidak bukan. Oke Anda semua, minggu besok Ibu akan memberikan tugas ya. Kelanjutan dari materi kita hari ini tentang perubahan sosial. Nah, Anda bikin resume ya. Dan jangan lupa, Ibu akan periksa nanti pas Ibu masuk kelas.
Dan bagi yang tidak kuat itu akan Ibu suruh ke perpustakaan untuk bikin. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, nah itu tentang yang pertama itu tentang proses perubahan sosial. Nah, proses perubahan sosial itu diantaranya itu seperti difusi, akulturasi, asimilasi. Paham? Paham ya? Nanti Anda cari di buku juga boleh, di Google juga boleh. Proses perubahan sosial. Nah, proses perubahan sosial dan juga jangan lupa ya faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Oke, Anda bisa catat ya. Oke, terima kasih. Mungkin pembelajaran kita untuk hari ini Ibu tutup ya. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.